Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aprianita, mahasiswa dari STAI Hubulatan Duri, tepatnya di Ujung Tanjung. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu pengusaha yang ada di Kota Sintong, yang bernama Ibu Esrayuni. Ya. Di sini saya izin Bu untuk mewawancarai bagaimana pengalaman Ibu saat berjualan. Apakah boleh, Ibu? Boleh. Pertanyaan saya yang pertama, Ibu, sejak kapan Ibu mulai melakukan usaha ini, Bu? Usaha kedai ibu ini, ibu lakukan itu sekitar 2 tahun. Awalnya bangun dulu kan, dibangun, terus ibu kumpulin modal, udah terkumpul modal sedikit kan, sedikit, udah sekitar 2 tahun lah usaha ini berjalan. Terus Bu, apa alasan Ibu sehingga tertarik untuk membangun usaha ini? Alasan ibu membantu perekonomian di rumah, membantu bapak di rumah, membantu biaya di rumah, biaya anak, terus biaya dapur juga. Terus Bu, apa itu tantangan terbesar Ibu dalam membangun usaha ini, Bu? Tantangan untuk kedai ibu ini, tantangannya yang pertama itu orang yang berhutang. Karena kedai ibu ini kan kedai kecil. Nanti kalau ada orang yang berhutang, misalnya nanti perputaran uangnya atau modalnya nanti akan terganggu. Seperti itu. Tantangannya pertama itu orang yang berhutang. Terus Bu, bagaimana cara Ibu melakukan supaya usaha Ibu berjalan terus-menerus hingga berkembang seperti saat ini, Bu? Yang ibu lakukan itu pertama, jangan memakan uang kedai terlalu banyak. Kalau memakai uang kedai terlalu banyak, nanti yang sebelumnya tadi, perputaran modalnya, perputaran usahanya, perputaran barangnya akan terganggu juga. Aturannya kan barang yang di kedai kan cukup banyak, nanti kalau diambil uangnya nanti akan ya tinggal sedikit lah. Iya. Terus Bu, bagaimana cara Ibu melayani pembeli? Itu kan melayani itu kan kunci utama sebuah usaha, kenyamanan pembeli. Bagaimana cara Ibu melayani? Pertama itu ramah. Nanti apapun masalahnya di rumah, masalah banyak, masalah anak, masalah suami, masalah belum masak, masalah apa, pokoknya itu kalau udah jumpa pelanggan, yang pertama itu harus ramah, baik. Itu kunci utamanya itu baik, ramah. Terus Bu, apa saja strategi sehingga bisa melakukan bisnis sebanyak ini, Bu? Strategi Ibu membangun bisnis ini, Bu, strateginya itu, Bu. Strategi yang seperti apa? Strategi misalnya Ibu membangunkan ini ada tujuan tertentu gitu, Bu, ingin menambahkan. Ya, strategi ibu mau buat usaha yang lain, misalnya ibu mau bikin konter atau bikin tempat yang lain untuk top dana yang sekarang lagi banyak itu yang digunakan orang-orang kan. Ibu mau nambah usaha yang seperti itu, insya Allah. Menurut Ibu, hal yang paling penting untuk membangun usaha itu apa ya, Bu? Hal yang paling penting untuk membangun usaha, strategi tadi. Iya, strategi membangun usaha, strategi kita tadi, tujuannya, niatnya. Itu menurut Ibu itu yang penting, strateginya sama tujuannya. Terus ada motivasinya itu. Iya, ada motivasi dalam diri kita kan, sampai usahanya terus berjalan. Motivasi tadi itulah supaya untuk bantu rumah, untuk tambah biaya sekolah anak. Mungkin anak bisa sampai SMA, mungkin dengan usaha ibu ini kan bisa sampai universitas seperti kalian. Gitu. Terus Bu, kami meminta saran bagaimana seorang pelajar itu bisa membangun bisnis juga seperti Ibu. Saran. Menurut Ibu, saran untuk membangun usaha ini yang pertama itu jangan berutang. Biar sedikit demi sedikit nggak apa-apa, yang penting jangan berutang dulu untuk membangun usaha. Ibu aja kedai ini dari modalnya sedikit, usahanya bangun, beli seng, beli kayu, beli peralatan, beli triplek itu kita
ibu bangun sedikit demi sedikit. Terus modalnya ibu kumpulin dari uang suami. Ya udah, yang penting jangan berutang aja. Kalau misalnya ada orang membangun usaha, jangan berutang aja untuk modal gitu aja, biar sedikit. Nanti kan kalau sedikit-sedikit jadi kelihatan banyak. Nanti kalau tiba-tiba kita berutang dari banyak, nanti kalau nggak strateginya nggak bagus, nanti ya percuma aja. Dari banyak nanti strateginya nggak bagus, nanti banyak, nanti kelihatan nanti semakin sedikit tutup jadinya. Ibu udah pernah itu percoba pertama. Terus bagaimana Ibu mengatasinya, mengatasi masalah tersebut itu? Atur uang dengan baik, atur pengeluaran, atur keuangannya dengan baik, atur pengeluarannya dengan baik, terus atur waktu juga penting. Nah Ibu, dari semua pertanyaan saya itu dan masalah-masalah Ibu membangun bisnis ini, pelajaran yang paling berkesan bagi Ibu apa? Pelajaran yang paling berkesan, Ya. Misalnya ada orang berhutang tadi tidak membayar, bagaimana cara Ibu untuk pelajaran yang berkesannya itu ikhlas. Iya, ikhlas. Misalnya kan kita nggak tahu ya sifat manusia seperti apa ya. Kadang kita baik sama orang, kan ada orang yang berhutang, Ibu boleh hutang ini nanti dibayar ya Bu ya, nanti dijemput uangnya di depan, terus ya udah boleh. Nanti sampai tunggu sampai sore nggak datang juga, sampai sekarang sampai berminggu-minggu. Jadi pikiran Ibu, ya udahlah ikhlas aja lah, itu aja lagi. Nanti kalau dipikir-pikirkan nanti nggak jadi baik juga, hati kita nggak bersih, terus ke usaha kita pun nanti ya kita pikirkan nanti ya itu orang yang berhutang itu jadi nggak ikhlas. Aduh. Jadi kesimpulan dari bisnis Ibu ini, kita tuh harus tekun dalam berbisnis ya Bu ya. Iya. Uang-uang yang untuk membisnis itu tidak boleh dipakai atau gimana ya Bu ya? Iya, tidak boleh dipakai terlalu banyak. Pola keuangannya diatur. Ya gitu aja kalau sebenarnya usaha. Ya. Terima kasih Bu atas Ya, semua sama-sama. jawaban yang telah Ibu berikan kepada saya. Itu sangat membantu saya untuk menyelesaikan tugas kuliah saya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya Ibu. Iya. Saya Nur Aprianita. Saya Ibu Esra Yuni. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're